Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, Python Mania. Ya, kita lanjutkan khataman Python kita. Ya, semakin seru, semakin masuk pertengahan sekarang. Ya, itu semakin seru, semakin menantang, asik lah isinya. Ya, sudah mulai masuk sekarang. Nah, hari ini kita lanjutkan khataman kita, yaitu khataman Python. Buku yang kita selesaikan adalah karangan karya bagus ya dari Daniel Yiliang, seorang dosen di Amerika Serikat sana. Dia menulis buku ini keren sekali ya. Maka kita pelajari di sini, yaitu judulnya adalah Introduction Programming to Programming Using Python ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu kita akan memasuki halaman ke 180, 180, yaitu passing argument by reference values. Oke, siap ya? Kita mulai ya. Bab 6.6, 6.6, passing argument by reference value. Jadi ini adalah bagaimana kita melewatkan argumen dengan nilai referensi, ya, menggunakan sebuah nilai referensi, nilai-nilai referensi. Because all data are object in Python, ya, karena semua data di Python itu adalah objek, a variable for an object is actually a referensi to the object. Jadi sebuah variabel dari sebuah objek itu secara pasti itu mengacu, mereferensikan tunda objek pada suatu objek ya. When you invoke a function with argument, ketika Anda menjalankan sebuah fungsi dengan argumen, the referensi value of its argument is passed to the parameter. Jadi nilai referensi dari tiap-tiap argumen tersebut dilewatkan kepada parameter ya, melalui parameter. This is referred to as pass by value, pass by value in programming terminology. Nah, referensi ini itu dikenal di terminologi pemrograman namanya pass by value, melewatkan sebuah nilai. For simplicity, untuk menyederhanakannya, ya, we say that the value of an argument, kita katakan bahwa nilai dari sebuah argumen is passed to a parameter, yang dilewatkan kepada sebuah parameter when invoking a function, ketika sebuah fungsi itu dijalankan. Jadi sederhananya gitulah. Jadi bahwa kita sebuah nilai argumentasi ya, nilai argumen yaitu yang dilewatkan pada parameter ketika menjalankan sebuah fungsi. The value is actually a reference value to the object. Jadi nilainya sebenarnya ya, nilai sebenarnya itu adalah nilai referensi ke objek, ke suatu objek tersebut. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Ini saya naikkan ke atas dulu. Nah, if the argument is a number or a string, the argument is not effective. Jika argumen itu berupa angka atau string, maka argumen itu tidak efektif ya, tidak berefektif lah, tidak ngefek lah ya. Regardless of the change made the parameter inside the function. Jadi jika argumen itu berupa angka atau string, argumen tersebut tidak akan terpengaruh, ya, enggak terpengaruh, ya, tidak affected lah ya. Kemudian terlepas dari perubahan yang terjadi ya, yang dilakukan oleh parameter di dalam sebuah fungsi. Jadi ini artinya jika parameternya number atau string ya enggak ngefek ya. Jadi dia enggak akan berpengaruh apapun ya. Listing 6.4 give us an example. Ya, ini increment, jadi dia jumlahan, increment the main
X. Jadi pernah di main kita kasih X sama dengan 1, kemudian print before the call X is X ya, increment X, kita tambahkan X, after the call X is X ya. Jadi increment kita tambahkan X ya, nanti kita masukkan. Ini kan dia dimasukkan referensi ke fungsi ini kan. Maka the insert function is fungsi n insert function is, nah, itu artinya adalah jumlah n-nya berapa. Jadi yang di dalam fungsinya. Contoh, before the call x is 1, kita jalankan, and inside the function is 2. Nah, iya kan, jadi increment ini kan dimasukkan 1 kan, x 1. After call is 1. Tapi ketika dimasukkan increment, satunya tambah 1 jadi ketemu 2. Ya, oke, setelah dimasukkan increment. Jadi tapi ketika dipanggil lagi after the call, X is 1 lagi ya. Ya, karena artinya hanya mereferensikan sebuah nilai. Ini menarik. As shown in the output for listing 6.4, the value of X1 is passed to the parameter N to invoke the increment function line 4. Jadi seperti yang ditunjukkan ya di output dari listing 6.4, maka nilai X sama dengan 1 itu dipas parameter dilewatkan ke parameter N yang dijalankan untuk menjalankan fungsi increment di baris yang keempat. Oke, jadi dia masukkan ke sini parameternya. Nah, the parameter N is increment by 1. Jadi parameter N sendiri, parameter N ini itu akan ditambahkan dengan 1 in the function pada baris 8. Function increment. But X is not changed. X-nya nggak berubah. Ya, it's not changed no matter what the function does. Ya, apapun fungsinya mau diutak-utak apapun nggak ngefek ya, nggak ada pengaruhnya. Kenapa X-nya kan hanya mereferensikan aja nilai 1 gitu. Ya. The reason is that number and string are known as immutable object. Jadi alasan kenapa kok seperti ini itu karena number dan string itu disebut dengan objek immutable yang nggak bisa berubah ya. The content of immutable object cannot be changed. Jadi isi dari immutable object itu tidak dapat objek immutable itu tidak dapat diubah. Whenever you assign a new number to a variable, ketika ya kamu memberikan sebuah new number, angka baru pada sebuah variabel, Python creates a new object for the new number. Jadi Python akan membuat objek baru untuk angka baru and assign the referency of the new object to variable, dan juga memberikan referensi dari objek yang baru ini ke sebuah variabel. Consider the following code. Nah, perhatikan kode berikut ini. X sama dengan 4, Y sama dengan X, ID X, kita lihat ketika Y dimasukkan X, ID X ya, maka ini referensi pada X, ini alamat address-nya ya. ID Y ternyata kan berbeda. Oh sama ya, referensi Y adalah sama ketika direferensikan ke X. Ya, jadi dia itu mereferensikan ya ID Y-nya sama karena dia mereferensikan. Coba sekarang kita lihat. Jadi kalau dia hanya seperti ini aja, jadi kayak X ini. Kita lihat, you assign X to Y. Anda memberikan nilai X ke Y, dan put X and Y no point to the same object for integer value 4 as shown in figure 6.4 AB. But if you add, ya artinya gini, Anda memberikan nilai X ke Y, dan pasangan X dan Y sekarang memiliki poin yang sama. Ya, mempunyai objek yang sama untuk nilai integer yaitu sebesar 4. Seperti tunjukkan gambar 6.4 AB. If you add 1 to Y, ketika Anda menambahkan 1 pada Y, a new object is created and assigned to Y. Nah, jadi objek baru dibuat dan diassign ke Y dan diberikan ke Y sebagai figur 6.4C ya dalam gambar itu. No, Y refers to a new object. Nah, sekarang ini Y mereferensikan merujuk pada objek yang baru as shown in the following code ya, seperti
kode yang di bawah ini. Y sama dengan Y plus 1, maka Y memiliki poin new YNT object with value 5 dengan nilai 5. Ini karena 4 tambah 1 ya. IDY, maka kita masuk IDY, maka berubah 50, 54. Nah, ini karena di 50, 540, 89, 20. Ini 893. Oke, berarti Y-nya sudah mereferensikan objek yang baru. Tapi ketika Y sama dengan X, objeknya sama. Nah, objeknya sama. Baik, itu ini mempassing melewatkan argumen sebagai nilai referensi. Lanjut, kita ke bab yang 6.7. Modularizing code. Kode kode apa ini namanya? Modular. Kode modularisasi. Ya. Oke, kode modularisasi. Function can be used to reduce redundant code and enable code reuse. Jadi kode modularisasi. Fungsi dapat digunakan untuk menghilangkan redundan. Kode yang diulang-ulang. Ya, sebuah fungsi itu dapat itu, ya. Dan juga dapat kode itu digunakan kembali. Jadi sebuah fungsi itu mampu mengurangi pengulangan kode yang dibuat dan menggunakan dan juga mampu kalau ada kode diulangi digunakan kembali. Function can also be used to modularize code. Ya, fungsi dapat juga digunakan untuk kode modularisasi ya, dan mengimprove program quality, kualitas program, improvisasi kualitas program. In Python, you can place the function definition into a file called module with the file name extension.py. Di Python, Anda dapat meletakkan definisi sebuah fungsi itu ke dalam sebuah file ya, yang disebut dengan modul dengan nama ekstensinya adalah .py. The module, nah ini ya, the module can be later imported into a program for reuse. Maka modul ini dapat nanti di selanjutnya ya, dapat diimport ya ke dalam sebuah program untuk digunakan ulang. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi enak bisa digunakan ulang daripada kita ngetik lagi gitu ya. The module file should be placed in the same directory with your other program. Ya, syaratnya file modul tadi itu harus yang kumpulan fungsi atau fungsi saja, kumpulan juga bisa, banyak fungsi boleh. Harus ditempatkan ya di dalam direktori yang sama dengan file program Anda. A module can contain more than one function. Ini katakannya. Sebuah modul dapat berisi lebih dari satu fungsi. Each function in a module must have a different name. Tiap-tiap fungsi dalam sebuah modul harus berbeda, nggak boleh sama. Ya, biar nanti cara manggilnya lebih mudah. Ya, jadi nanti nggak boleh sama. Note that the turtle, random, and math are the module defined in the Python library. Jadi catat bahwa turtle, random, math itu yang modul yang didefinisikan di dalam pustaka Python. And thus they can be imported into any Python program. Jadi mereka dapat diimport kembali ya ke dalam berbagai program Python ya, digunakan apapun. Listing 5.x greatest common divisor. Ya, kita mencari membagi terbesar ya. Shows a program that prompt the user enter to integer and displays their greatest common divisor. Jadi listing 5.8 ini menampilkan sebuah program ya yang mana user memasukkan dua bilangan integer dan menampilkan apa ya? Their greatest common divisor. Jadi pembagi terbesar dari keduanya. You can rewrite the program to use a function and place it into a module name gcd function.py. Jadi pada listing 58 yang kemarin kita kan sudah belajar greatest common divisor dari pembagi terbesar ya. Yang mana
Kita sekarang merewrite, menulis ulang lagi menggunakan sebuah fungsi yang mana kita ganti namanya fungsinya gcd function.py. As shown in listing 6.5. Lihat, gcd function PY buat sendiri ya. Def gcd, dia masukkan N1, N2, gcd1, K2, while K kurang dari sama dengan N1 dan K kurang dari sama dengan N2. Jika N1 modulus K-nya sama dengan 0 dan N2 modulus K-nya sama dengan 0, maka GCD-nya sama dengan K. Maka K plus sama dengan 1. Maka kembalikan return GCD. Nah, ini artinya fungsi GCD ini mengembalikan sebuah nilai, ya, yaitu GCD. Now, we write a spirit program to use the GCD function as shown in listing 6.6. Jadi sekarang kita menulis program terpisah untuk menggunakan fungsi GCD tadi, ya, pada listing 6.6 yang namanya test gcd function.py. From gcd function import gcd lah katanya gitu. Ini artinya nama filenya gcd function.py kita panggil from gcd function, import nama fungsinya. Import apa? GCD. Oke. From the user to enter two integer and one eval enter the first integer and two eval input enter the second integer. Jadi masukkan bilangan yang kedua. Maka the greatest common divisor for N1 dan N2 adalah GCD, tinggal masukkan ke sini. Jadi dipanggilnya fungsinya di baris ke-8 ini. Baik, kita lihat sekarang. Line 1 ya, import the GCD function. Pada baris pertama mengimport fungsi GCD dari GCD function modul. Jadi modul namanya GCD function ya. Yang mana which enable you to invoke GCD in this program line X. Yang mana Anda dapat menjalankan GCD di dalam program di baris ke-8. You can also import it using the following statement, import GCD function. Boleh ya. Using this statement, you will have to invoke GCD using GCD function.gcd. Anda boleh, kalau nggak pakai from GCD function, diganti dengan import GCD function boleh. Tapi nanti ketika menjalankan GCD-nya, ya, fungsi GCD-nya, Anda harus nambahi GCD function.gcd. Itu boleh. By encapsulating the code for obtaining the GCD in a function, this program has several advantages. Ya, dengan encapsulating the code for obtaining the GCD in a function, ya, this program has several advantages. Jadi ini keuntungannya ya. Oke, dengan kita mengelompokkan kode, dikapsulkan ya, untuk mendapatkan GCD dari sebuah fungsi ya, dalam sebuah fungsi, program ini memiliki beberapa keuntungan. Maka apa saja keuntungannya? Yang pertama, satu, it isolated the problem for computing the GCD from the rest of the code in the program. Thus, the logic becomes clear and the program is easier to read. Jadi mengisolasi, jadi menghambat masalah computing ya, yang mana dari GCD ya from the rest of code in the program, dari kode tadi. Jadi kodenya nggak full, jadi akhirnya jadi ringan. Thus, maka the logic become clear and logikanya menjadi jelas dan program is easier to read. Jadi lebih simpel kan? Lihat gini. Nah, kita kan bacanya kan ini tok. Ya, begitu sederhana. GCD-nya sudah terpisah dalam file yang. Kalau tadi kan ini digabung. Ya, jadi kalau ada problem kita membaca lagi file ini. Nah, ini kan enggak, tinggal oh berarti ada masalah nanti kita langsung GCD-nya saja. Oke, yang kedua, any error for computing the GCD are confined from the rest of the code, apa ini? Confined to the GCD function which narrows the scope of debugging. Ya. Jadi setiap kesalahan, jadi fungsi setiap kesalahan untuk menghitung GCD ya, secara terbatas ini pada fungsi GCD, ya, GCD akan mempersempit ruang lingkup debugging. Jadi ini akan enak kan, kalau kita ada masalah, langsung functionnya aja kita
ambil di sini. Yang kedua ada GCD function no can be reused by other program. Maka fungsi GCD ini bisa kita gunakan lagi ke program yang lain. Ya, itu keuntungannya. What happen if you define two function with the same name in a module? There is no syntax error in this case, but the latter function definition prevails. Ya. Jadi apa jadinya jika kita menuliskan dua fungsi yang sama dalam satu modul? Ya, maka nggak ada error di sini. Ya, tidak ada error dalam cuman nanti ya definisi yang terakhir lah yang akan digunakan. Ya, jadi fungsinya yang terakhir yang nampil di misalnya ada fungsi namanya GCD, maka GCD yang terakhir itu akan digunakan ya. Baik. What happen if you define two function with the same ini kok bisa dibaca lagi ya ini sekarang. Listing 6.7 applies the concept of code modularization to improve listing 5.13 prime number .py. Listing 6.7 ini mengaplikasikan konsep tadi ya, modularisasi kode ya yang untuk mengimprove listing 5.13 yang kemarin yaitu prime number. Maka program dengan dua new fungsi ya dipecah menjadi dua fungsi. Yang pertama fungsi is prime dan print prime numbers ya. The is prime function determine whether a number is prime. Jadi the is prime adalah sebuah fungsi untuk menentukan apakah sebuah bilangan adalah bilangan prima. Dan print prime number adalah fungsi untuk menampilkan bilangan prima ya. Jadi ini prime number function. Jadi ini dipecah modulnya itu. Ada dua fungsi is prime dan print prime numbers. Oh, ini kalau ini satu ya, satu file ya. Mohon maaf, ini satu file, ini enggak modul. Kalau tadi kan dipecah dari modul, ini dipecah lagi jadi dua fungsi. Ya, sebelum nanti dipanggil di main ini. Oke, maka hasilnya sama persis seperti yang kemarin. Ya. This program divides a large problem into two sub problems. Ya, jadi program ini dipecah menjadi dua bagian. Ya, ke dalam dua sub problem. Jadi nanti ketika ada masalah enak kita membacanya di fungsi mana? Is prime-nya ataukah di fungsi print prime number. Ya, kalau kemarin kan gabung jadi satu ini. Oke. As a result, the new program is easier to read and easier to debug. Jadi hasilnya adalah program yang baru yang jelas pakai fungsi ini akan lebih mudah dibaca dan mudah didebug. Jika nanti ada kesalahan-kesalahan kita bisa deteksi nanti ya. Moreover, the function print prime number, lebih dari itu fungsi print prime number and isPrime can be reused by other program. Nah, fungsi ini bisa digunakan lagi ya dengan other program. Caranya gimana ya? Tadi dibuat modul. Ya, dia buat modul nanti dibaca. Harus panggil from nama file, import apa fungsinya ya. Oke, seperti itu. Baik, sementara untuk episode yang ke-27 ini ya, kita cukupkan sampai bab 6.7. Ya, kita sudah belajar tentang passing melewatkan argumen sebagai referensi nilai dan juga menggunakan kode modularisasi. Ya, ini nanti ke depan saya biasanya menggunakan kode modularisasi nanti kalau banyak file itu saya bisa langsung ambil dipakai lagi ya, reuse lagi. Oke. Sementara itu, insyaallah bermanfaat hari ini. Tetap semangat belajar Python karena Python itu mudah, simple dan menyenangkan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.